Selamat datang di Ali The Hawa Channel. Jangan lupa untuk menekan tombol subscribe dan lonceng notifikasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Ali Hawa. Pada kesempatan kali ini saya ingin berbagi terkait info desa, yaitu tugas pokok dan fungsi serta hak kepala dusun. Apa saja tugas pokok dan fungsi kepala dusun, serta apa saja yang menjadi hak-hak kepala dusun? Simak pada penjelasan video berikut ini. Namun sebelum lanjut, bagi yang baru bergabung pada channel kami, jangan lupa untuk menekan tombol subscribe agar terus mendapatkan informasi terkait video-video kami terbaru di masa-masa akan datang. Tugas pokok, fungsi, dan hak kepala dusun. Jadi mari kita simak terkait tugas pokok, fungsi, dan hak-hak kepala dusun. Pengertian. Jadi apa yang menjadi pengertian daripada kepala dusun? Siapa sih kepala dusun itu? Kepala dusun adalah pelaksana kewilayahan yang merupakan unsur pembantu kepala desa sebagai satuan tugas kewilayahan. Hal ini kemudian diatur dalam regulasi, yaitu tepatnya pada pasal 4 ayat 3 Permendagri nomor 84 tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa atau SOTK Pemerintah Desa. Jadi kepala dusun adalah pembantu daripada kepala desa di dalam melaksanakan tugas-tugas kepala desa di wilayah masing-masing. Kemudian yang berikut, apakah kepala dusun termasuk perangkat desa? Ini yang banyak kemudian muncul di tengah-tengah masyarakat, di kami ya, terkait dengan pertanyaan apakah kepala dusun itu termasuk perangkat desa. Nah, perhatikan, pemerintah desa adalah kepala desa dibantu oleh perangkat desa. Jadi pemerintah desa ada perangkat desa sebagai pembantu di dalam melaksanakan tugas dan fungsi kepala desa. Jadi ada perangkat desa sebagai pembantu. Yang kedua, perangkat desa sebagaimana dimaksud pada ayat 1 terdiri dari, yang pertama adalah sekretariat desa. Jadi perangkat desa yang pertama adalah sekretariat desa. Yang kedua, pelaksana kewilayahan. Dan yang ketiga adalah pelaksana teknis. Hal ini kemudian dicantumkan dalam regulasi tepatnya pada pasal 2 Permendagri nomor 84 tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa. Jadi kepala dusun karena dia adalah pelaksana kewilayahan dan pelaksana kewilayahan merupakan perangkat desa, maka berarti kepala dusun termasuk perangkat desa. Jadi sekali lagi, dari penjelasan regulasi ini kita bisa mengambil sebuah kesimpulan bahwa kepala dusun termasuk perangkat desa. Kenapa? Karena kepala dusun merupakan pelaksana kewilayahan yang menjadi bagian daripada perangkat desa yang diatur dalam Permendagri nomor 84 tahun 2015 tentang SOTK Pemerintah Desa. Jadi jelas Bapak Ibu sekalian, teman-teman di desa, bahwa kepala dusun termasuk perangkat desa. Kemudian yang berikut, apa yang menjadi tugas kadus atau kepala dusun? Yang pertama adalah tugas kepala dusun yaitu penyelenggaraan pemerintahan desa. Yang kedua, pelaksanaan pembangunan desa. Yang ketiga, pembinaan kemasyarakatan desa, pembinaan kemasyarakatan desa. Dan yang keempat adalah pemberdayaan masyarakat desa. Hal ini kemudian diatur dalam pasal 4 ayat 3 Permendagri nomor 84 tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa atau SOTK Pemerintahan Desa. Jadi 4 hal ini kemudian yang menjadi tugas kepala dusun: penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan yang keempat adalah pemberdayaan masyarakat desa. Nanti secara rinci akan dijelaskan lagi pada fungsi kepala dusun. Nah, sekarang apa yang menjadi fungsi kepala dusun? Nah, mari kita simak sama-sama. Yang pertama, fungsi kepala dusun yaitu pembinaan ketentraman dan ketertiban
pelaksanaan upaya perlindungan masyarakat, mobilitas kependudukan, dan penataan dan pengelolaan wilayah. Ini fungsi kepala dusun yang pertama. Jadi terkait ketentraman dan ketertiban, ini menjadi tugas daripada kepala dusun pada wilayahnya. Jadi bisa dipastikan kemudian ketika ada permasalahan yang muncul di wilayahnya, maka kepala dusun adalah orang yang pertama yang harus kemudian menjadi penengah yang mampu untuk kemudian mengatasi masalah, yang menyampaikan ke kepala desa ya kepala dusun. Jangan sampai kemudian ada permasalahan di dusun, di wilayahnya masing-masing, sudah sampai di kepolisian, tapi kepala dusunnya belum tahu, belum ada informasi yang sampai. Nah, kepala dusun harus kemudian tahu terkait kemudian menyangkut ketentraman, ketertiban di desa. Ada orang masuk mendatang misalnya, atau ada penduduknya kemudian yang keluar dari desa untuk sekian lama dalam rangka mencari kerja atau kemudian misalnya berlibur. Maka data-data penduduk termasuk merupakan bagian daripada tugas kepala dusun. Berapa yang lahir, berapa yang mati, berapa yang menikah, berapa yang mutasi, berapa yang pindah, berapa yang masuk ke dusun, ini harus dimiliki oleh kepala dusun. Oleh karena itu kemudian data itu sifatnya hidup, terus bergerak, dan kepala dusun harus memiliki data-data ini. Tidak boleh kemudian dalam 1 bulan tidak ada pergerakan dalam data. Bisa dipastikan dalam sebuah wilayah pasti ada pergerakan data dalam setiap bulan atau bahkan setiap pekan. Karena ada yang meninggal, ada yang lahir, ada yang menikah ya. Kalau sudah menikah berarti kan kartu keluarganya sudah harus pisah. Nah, ini merupakan bagian daripada fungsi kepala dusun sebagai mobilitas kependudukan. Yang berikut penataan dan pengolahan wilayah. Bagaimana dusunnya jadi cantik, jadi indah, jadi menarik, jadi bersih ya. Jadi ini merupakan bagian daripada perhatian daripada kepala-kepala dusun dalam pelaksanaan tugas pemerintahan di wilayahnya masing-masing. Yang kedua, mengawasi pelaksanaan pembangunan di wilayahnya. Jadi ketika ada pembangunan baik yang bersumber dari swadaya masyarakat, baik yang bersumber daripada APBD, baik yang bersumber dari APBD, intinya pembangunan di wilayahnya harus diawasi oleh kepala dusun. Harus dilaporkan tahapan-tahapannya, harus dilaporkan perkembangannya kepada kepala desa, biar kepala desa kemudian tahu terkait dengan kemajuan dalam pembangunan di wilayahnya yang sementara kemudian dikerjakan. Jadi Kadus menjadi pengawas terkait dengan pelaksanaan pembangunan di wilayahnya. Ada rabat beton, Kadus harus cek. Ada pembangunan mahyani, Kadus harus cek. Ada penerang jalan desa atau jalan dusun misalnya ya, atau PJU yang masuk di wilayah di dusun. Kadus harus yang pertama kemudian memastikan bahwa ada pekerjaan dan sesuai dengan perencanaan. Begitupun misalnya ada jamban ya, bantuan jamban dari pemerintah. Maka ini harus diawasi oleh kepala dusun terkait dengan suksesnya pembangunan terkait dengan program-program yang masuk di dusun masing-masing, di wilayahnya masing-masing. Yang ketiga, melaksanakan pembinaan kemasyarakatan dalam meningkatkan kemampuan dan kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungannya. Jadi Kadus juga punya fungsi, yaitu melaksanakan edukasi, sosialisasi di tengah-tengah masyarakat agar kemudian lingkungannya menjadi terjaga. Kalau seandainya misalnya dusunnya kotor, masyarakatnya kemudian tidak peduli dengan lingkungan, maka Kadus, kepala dusun, harus turun memberikan sosialisasi, pembinaan, masuk ke rumah-rumah ya, atau buat pertemuan di dusun masing-masing, adakan kemudian pembinaan kemasyarakatan. Pentingnya menjaga lingkungan agar tidak terjadi erosi, agar tidak terjadi banjir, longsor, dan seterusnya. Maka Kadus menjadi orang pertama yang harus melakukan pembinaan di dusunnya masing-masing. Yang keempat, kepala dusun berfungsi melakukan upaya-upaya pemberdayaan masyarakat dalam menunjang kelancaran penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan. Jadi ketika kemudian ada potensi-potensi, ada sumber daya di dusunnya, maka harus diberdayakan
sesuai dengan ketentuan tentunya. Dan Kadus harus kemudian memiliki data-data sumber daya apa yang ada di dusun yang bisa dikembangkan. Potensi-potensi apa yang ada di dusun yang harus dikembangkan. Oh, di dusun saya ini ada usaha kecil misalnya membuat karawo. Ada usaha kecil membuat batik. Ada usaha kecil misalnya membuat minyak kampung ya, atau membuat ada usaha gilingan daging bakso untuk bahan pembuatan bakso. Ada ibu-ibu yang punya kemampuan membuat kue dan seterusnya. Data ini harus dimiliki dan kira-kira upaya-upaya apa yang harus dilakukan dalam rangka memberdayakan potensi-potensi ini. Apakah membuat proposal misalnya minta bantuan agar para pelaku usaha ini mendapatkan bantuan misalnya. Apakah dalam bentuk cash atau bantuan misalnya sarana berupa alat usaha ataupun yang dibutuhkan dalam mengembangkan usaha-usaha mikro mereka. Ketika misalnya ada potensi seni, ada anak muda yang hobi nyanyi, ada anak muda kemudian yang bisa misalnya membuat kaligrafi, yang bisa membuat misalnya membuat pembuatan foto atau video atau desain ya, yang bagus misalnya, maka potensi-potensi yang ada di dusunnya ini kemudian didata dan dilaporkan ke desa, dilaporkan secara berjenjang agar kemudian mendapatkan perhatian tentunya dari pihak-pihak yang kira-kira bisa membantu di dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat dan berbagai macam potensi-potensi lainnya. Intinya, berbagai macam potensi yang ada di dusun harus dimiliki oleh Kadus datanya dan disampaikan, dilaporkan secara berjenjang terkait dengan upaya-upaya peningkatan ekonomi, peningkatan ya, penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di dusunnya dengan upaya-upaya tadi ya. Jadi memberikan informasi secara cepat dan tepat secara berjenjang kepada pihak-pihak yang sesuai dengan peruntukannya. Hal ini kemudian diatur dalam pasal 4 ayat 3 Permendagri nomor 84 tahun 2015 tentang susunan organisasi dan tata kerja pemerintahan desa. Jadi ini regulasi terkait fungsi kepala dusun. Yang terakhir, sudah kita bahas tugas pokok dan fungsinya. Apa yang menjadi hak kepala dusun? Jangan sampai kepala dusun hanya kerja-kerja saja tapi tidak ada hak. Ada ya. Bapak Ibu sekalian, teman-teman desa yang saya hormati, saya banggakan bahwa kepala dusun punya hak-hak yang dihargai oleh negara, yang diberikan, dijamin oleh negara. Yang pertama yaitu menerima siltap atau penghasilan tetap setiap bulan, jadi ada gaji, tunjangan, dan mendapatkan jaminan kesehatan serta penerimaan lainnya yang sah dengan memperhatikan masa kerja dan jabatan perangkat desa. Namun ini semua kemudian dikembalikan kepada kesiapan daerah masing-masing. Tetapi secara nasional ya, pemerintah telah kemudian memberikan ya, regulasi yang menjamin terkait hak kepala dusun, yaitu siltap, tunjangan, jaminan kesehatan, penerimaan lainnya yang sah dengan memperhatikan masa kerja dan jabatan perangkat desa. Terkait dengan tunjangan ya, misalnya tidak semua desa tentunya mampu untuk memberikan tunjangan, maka disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah masing-masing dan tentunya menjadi hak ya, daripada setiap daerah untuk mengatur terkait besaran tunjangannya. Intinya negara sudah memberikan jaminan regulasi terkait dengan hak kepala dusun. Yang kedua, menerima bimbingan dan pembinaan dalam rangka pelaksanaan tugasnya. Jadi hak daripada kepala dusun juga adalah menerima bimbingan dan pembinaan kepada kepala desa terkait dengan tupoksinya. Karena banyak tentunya kepala dusun yang tidak tahu apa tugasnya di lapangan, apa fungsinya, sehingga kepala dusun berhak kemudian menerima informasi, bimbingan dan seterusnya kepada kepala desa agar dalam melaksanakan tugasnya sudah sesuai dengan amanat undang-undang atau regulasi yang mengatur terkait dengan tupoksi kepala dusun. Jadi minta pembinaan, banyak minta bimbingan dari kepala dusun, daripada kepala desa yang mengangkat kepala dusun. Kemudian yang berikut, yang ketiga,
dan hak-hak lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Terkait dengan hak kepala dusun ini diatur dalam regulasi yaitu pasal 66 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Mudah-mudahan informasi ini bisa membantu kepada kepala dusun ya dimanapun Anda berada, atau sebutan lainnya di daerah-daerah tertentu mungkin yang ada menyebut bukan kepala dusun. Mudah-mudahan ini bisa membantu, dan jika bermanfaat silakan share ya, silakan bagikan kepada teman-teman yang lain. Mudah-mudahan informasi ini bisa membantu di dalam meningkatkan proses pembangunan di daerah kita ya, peningkatan pelayanan ya, peningkatan kualitas pemerintahan desa di tempat kita masing-masing. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kalau ada pertanyaan silakan isi dalam kolom komentar pada video ini. Sampai jumpa dalam video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam berdesa.